Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang amat Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini semakin memicu semangat kita untuk talabul ilm dan semakin menambah semangat kita untuk mengisi hari-hari yang paling mulia dalam runtun 1 tahun ini, di mana saat ini kita sudah masuk di malam yang ketiga dari 10 pertama bulan Dzulhijjah yang dahulu para sahabat senantiasa menanti kedatangan dan kehadirannya. Oleh karenanya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, dan dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan, beliau pernah menjadi saksi bagaimana sahabat radhiyallahu taala ajmain itu selalu menanti hari-hari penting, layaknya orang-orang kafir saat ini menanti hari-hari yang dianggap punya nilai kesakralan. Entah itu hari di mana ia dilahirkan, entah itu hari di mana ia merayakan hari pernikahannya, pasti mereka akan menyambut dengan gegap gempita. Pasti ia akan melakukan persiapan yang ekstra. Akan tetapi kalau kita lihat potret dari para ulama dan suri tauladan yang baik untuk kita semua, yaitu para sahabat, dan ini pernah dituturkan sendiri oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala. Kanu, para sahabat dahulu, yu'azzimuna thalatha asyarat. Mereka selalu memuliakan, mengagungkan dan menanti kedatangan 10 hari, 10 hari dan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. Yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan yang sudah kita lewati bersama. Disitulah kita bisa merasakan indahnya 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena 1 tahun sekali seseorang bisa menjumpainya, maka 10 terakhir bulan Ramadan sangat dinanti oleh mereka. Yang kedua, 10 pertama saat ini yang ada di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW menyatakan, ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabbu ilallahi min hadil asyar. Tidak ada hari-hari yang paling afdal melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka siapapun yang bisa mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai ketaatan, dengan beragam amal soleh, maka pahalanya ini berlebih. Pahalanya dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda daripada amalan yang sama yang kita kerjakan di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya tidak sedikit di kalangan para ulama sepakat bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi keistimewaan dari 10 terakhir bulan Ramadan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau malamnya nomor pertama itu Ramadan, tapi kalau siang dan paginya nomor pertama itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi beberapa ulama mengatakan tidak. 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang paling penting, yang paling mulia.
entah itu paginya, entah itu sorenya, entah itu malamnya. Tidak ada yang mampu menandinginya. Karena Nabi SAW dalam hadis tersebut tidak menyebutkan secara spesifik, tapi disebutkan secara mutlak. Ma min ayyamin min hadhil asyar. 10 pertama bulan Dzulhijjah, Nabi SAW tidak membedakan entah itu pagi, siang, malam ataukah sore. Maka ini adalah dalil yang dipakai oleh jumhur yakni para ulama. Terlebih di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa layalin asyr." 10 malam. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah 10 terakhir malam, 10 terakhir bulan Ramadan. Namun jumhur yakni para ulama ilmu tafsir malah mengatakan sebaliknya. Walayalin asyr ini adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Kalaulah itu yang dikatakan oleh jumhur para mufassirin, semakin memperkuat bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini semuanya indah, semuanya afdol dan semuanya mulia. Entah itu pagi, siang, bahkan malam, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah yang ada di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Adapun 10 yang terakhir itu adalah 10 pertama bulan Muharram. Insyaallah kalau tidak ada udzur dan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita, 10 pertama bulan Muharram itu akan datang bulan depan. Nah, inilah hari-hari yang dinanti. Ini adalah hari-hari yang ditunggu kedatangannya oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kalaulah mereka menanti kedatangannya agar mereka bisa merasakan keberkahannya, bagi kita orang-orang mukmin selanjutnya pun ada rasa penantian agar bisa diperjumpakan dengan 10 di 3 bulan yang berbeda. Terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada, Rasulullah SAW dan para ulama meyakini ini adalah 10 terbaik yang tidak akan kita jumpai dalam kurun waktu 1 tahun. Dan datangnya ini cuma setahun sekali. Kalau seandainya terlewatkan, maka ingat akan terlewatkan pula kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan tentunya akan menjadi kerugian bagi kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah 10 pertama bulan Dzulhijjah tahun depan bisa kita jumpai kembali. Oleh karenanya kita sudah menyelesaikan 2 pertama dari bulan Dzulhijjah, masih menyisakan 8 hari lagi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat bagi kita semua untuk selalu mengejar ketertinggalan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat yang ke-25. Ya, di ayat yang ke-25 tentang walabithu fi kafim thalami'atin sinina wasdadu tis'ah. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apalagi ada angka dan nominal yang jelas. Walabithu fi kafim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Ada 300 tahun dan 9 tahun, atau digabung dengan 309 tahun. Maka para ulama mengatakan, dan sudah kita sampaikan, banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari sini jamaah dirahmati Allah. Mulai dari penggunaan kalender Hijriah, ini adalah salah satu di antara faedah yang tersisipkan dari masalah ini. Karena sebagian ulama tafsir, kenapa ada tambahan yang agak janggal 9 tahun? Ternyata ini adalah hitung-hitungan kalender yang menggunakan standar hilal, yaitu bulan. Tapi kalau seandainya lewat syams atau matahari, itu sekitar 300 yani saja. Jadi lebih banyak pakai acuan al-hilal yang kita kenal dengan bulan yani sabit. Pun demikian dulu kita sampaikan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yakni faedah yang bisa kita petik dari sini, ya, terutama tentang proses dan sejarah bagaimana munculnya kalender Masehi yang para ulama mereka bukan termasuk ulama yang maaf kaleng-kaleng.
Tapi mereka juga tahu bagaimana sejarah munculnya takwim miladi, yaitu kalender Masehi. Semuanya penuh dengan unsur-unsur dan simbol-simbol keagamaan Nasrani. Ya, maka oleh karenanya kita harus ada usaha untuk ke sana. Harus ada upaya. Bagaimana caranya kita menggunakan kalender Hijriah, karena itu adalah bagian dari bentuk dan syariat serta simbol yakni Islam. Karena kalender Hijriah ini tidak bisa dilupakan jamaah. Dari peran besar sang founder yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau pun menolak mentah-mentah ketika ingin menentukan tahun kalender Hijriah apakah ngikuti orang Persia? Enggak. Ngikuti kebiasaan orang Yahudi? Tidak pula. Orang Nasrani apalagi enggak. Ya sudah, kita mengikuti standar Nabi SAW lewat sejarahnya. Tapi kan di sini berbeda pendapat. Karena orang-orang penting yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ada mengatakan, ya sudah pakai tanggal kelahiran. Ataukah tanggal di mana beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Ada mengatakan pakai yani hijrah. Maka dipilih yani hijrah itu karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meyakini ini adalah masa-masa penting di mana Islam itu sudah merasakan awal kejayaannya. Maka itulah yang dijadikan sebagai standar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam menentukan tahun yani Hijriah. Baik. Kemudian di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu a'lamu bima labisu." Memang khitabnya ini pesannya ditujukan kepada Rasulullah. Katakan Muhammad, Allahu a'lamu bima labisu. Terkait silang pendapat yang sudah kita sampaikan dahulu. Karena di kalangan para orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berbeda-beda. Berapa tahunkah mereka itu tinggal dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gua. Tapi ayat ini seakan menjadi akhir dari cerita panjang Ashabul Kahfi. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya, bima labisu ini penting sekali yang kita akan bahas. Bima itu dengan apa? Lah, dengan apa ini para ulama ilmu tafsir mengatakan apapun yang terjadi pada mereka. Mulai dari mereka itu menyembunyikan iman, sampai mereka itu menampakkan keimanan, sampai ada gesekan dengan raja dan anggota keluarga dan ayah serta orang tua mereka, sampai mereka harus berpindah tempat dan mencari perlindungan di gua, sampai mereka ditidurkan beratus-ratus tahun kemudian dibangunkan, kemudian bertemu lagi dengan wajah baru dari dunia setelah 309 tahun. Bima labisu. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Itu menunjukkan tidak ada satupun yang luput dari apa yang terjadi, dari gerak-gerik manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Maka nanti kita akan yang dibahas yang dijamaah yang dirahmati Allah tentang luasnya ilmu Allah dan jenis-jenis ilmu Allah. Sampai apapun yang terjadi pada Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dan bagaimana memperlakukan dengan baik. Bagaimana keajaiban-keajaiban yang terjadi pada tubuh Ashabul Kahfi yang tidak pernah membusuk, yang tetap terjaga, dan mereka pun tidak gondrong dan tidak panjang kukunya. Dan sudah kita sampaikan, Allahu a'lamu bima labisu. Allah maha mengetahui apa yang terbaik, apa yang bisa memberikan maslahat tatkala mereka tinggal di dalam yani gua. Wala lahu ghaibus samawati wal ard. Ya, di ayat yang ke-26 ini sudah pernah kita bahas sedikit mengenai ghaib. Ghaib itu artinya apa? Perkara gaib. Di ayat yang ke-22 dulu, ketika kita membahas wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, ya, ini terkait dengan status Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dan tidak mengetahui perkara gaib. Karena perkara gaib itu adalah hak prerogatif dan khusus lahu, bagi Allah, ghaibus samawati wal ard. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian absir bihi wa asmi. Absir bihi wa asmi.
Kalau kita lihat dalam terjemahannya ini menunjukkan ungkapan takjub. Makanya diterjemahkan alangkah, ya, ada mengatakan alangkah terang penglihatan Allah. Wa asmi, alangkah terang juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dari ungkapan ini di tengah-tengah ayat yang ke-26? Nanti kita sampaikan dengan mengutip pendapat dari Ibnu Al-Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir. Kemudian yang berikutnya, ma lahum min dunihi min wali. Ya, tak ada satupun orang yang memiliki wali selain Allah, penolong. Apa maksudnya ini dari wilayah ini? Nanti kita pun yang disampaikan pendapat dari Syekh Utsaimin bahwasanya wilayah itu ada dua. Ya, artinya perwalian dari Allah kepada makhluknya itu ada dua. Terkadang sifatnya umum, dan kadang pula sifatnya khusus. Adapun yang terakhir jamaah, wala yusyriku fi hukmi ahada, dan tidak boleh orang itu mempersekutukan Allah dalam hukum-hukumnya. Dan hukum Allah itu ada dua, nanti kita akan sampaikan, dan bagaimana seseorang penguasa atau kepala pemerintahan, kepala negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yusyriku, Allah tidak boleh dipersekutukan. Bagaimana kita menyikapi dan menjawab pertanyaan yang memang ini sensitif, tapi seringkali terjadi berulang kali di saat dikaitkan masalah ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ayat yang ke-26, ya. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seringkali kita jumpai di dalam pembahasan ilmu tauhid murni. Baik berkaitan dengan ilmu tentang takdir, itu seringkali muncul pembahasan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita membahas tentang asma dan sifat. Nanti ketemu nama Allah Alim, Maha mengetahui. Ada Khabir, itu juga Maha mengetahui. Tapi para ulama mengatakan Khabir itu lebih dalam. Ya, sebagaimana ketika ada alim dan ada khabir. Ilmu, orang yang alim itu lebih kepada kecerdasan, orang yang tahu. Tapi khabir itu dalam istilah bahasa kita, khabir itu adalah pakarnya, berarti lebih dalam. Maka sebagian ulama membedakan di dalam ilmu tentang tauhid asma wa sifat. Kalau alim itu yang nampak, tapi yang mendetail itu adalah khabir. Meskipun dua nama ini kalau disebutkan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Taib, itu pembahasan dalam ilmu tauhid asma wa sifat. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini begitu luas, ya. Saking luasnya di dalam ilmu tentang iman kepada qada dan qadar, ya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tahu, maha tahu. Ya, ilmunya Allah itu menjangkau masa lalu. Yang kedua, masa saat ini. Ya, yang ketiga, masa akan datang. Dan yang keempat, ini yang unik. Allah Subhanahu wa taala maha tahu, ya, sesuatu yang tidak terjadi, dan bila benar-benar terjadi, yakni Allah juga maha tahu. Inilah satu sisi yang tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha tahu apa yang sudah terjadi.
Kalau seandainya dikaitkan dengan manusia, oh ini gampang. Kan bisa dibaca, bisa dicari, bisa digali informasi. Karena terkadang yani ada bukti-bukti, jejak-jejak situs-situsnya. Gak ada masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita akan yani sampaikan ada beberapa karakter tentang ilmu Allah. Yang kedua, yani saat ini yang sedang terjadi. Jadi ketika saat ini sedang terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yani Maha tahu apa yang telah terjadi masa lalu. Yang akan datang, lah ini sudah mulai kelihatan. Kalau yang akan datang terbatas sekali. Bahkan makhluk pun gak ada yang tahu. Oh, tapi ada yang ngaku tahu, kayak dukun, kayak paranormal, kalau kayak ya ini peramal. Tapi kenyataannya mereka terbatas banget. Anggap saja ketika mereka meramal, ya banyak sekali dari ramalan yang mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Karena pada dasarnya para peramal, para kuhan, para dukun itu adalah para pembohong. Nabi SAW sudah membantahnya akan hal ini. Tapi yang unik yang keempat ini, saking luasnya ilmu Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tahu sesuatu yang tidak akan terjadi, bahkan seandainya terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Nah, ini yang agak unik. Tapi para ulama menyematkan ini adalah bagian dari bentuk luasnya ilmu Allah. Yang tidak akan terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan seandainya yang tidak terjadi menurut manusia dan itu terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan yani tahu. Lah, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan yani wa ilman. Lah ini yang saya bahas. Untuk rahmat sudah pernah kita bahas ya dahulu. Di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang para malaikat. Ketika para malaikat penggotong al-arsy ini sambil berdoa, memanjatkan permintaan dan permohonannya kepada Allah. Salah satunya apa? Ighfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ampunilah orang-orang yang beriman. Ya, karena kami sadar Rabbana, Engkau itu wasi' kulla syai' rahmah, rahmatmu itu amat luas. Sebagaimana juga apa? Yani ilmumu juga yani amat yani luas. Maka oleh karenanya yang jamaah dirahmati Allah, seakan baru dua ini. Kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dulu pernah kita bahas, saking luasnya rahmat Allah ini mencakup kepada orang-orang kafir. Mencakup pula kepada para pelaku kemaksiatan. Bahkan sekalipun Fir'aun saja mendapatkan rahmatnya Allah tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mengharapkan orang ini dihancurkan, hartanya diluluh lantakkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih memberikan kesempatan barangkali ia sadar. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Berkaitan dengan ilmu pun yani sama. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yani segalanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir. Ya. Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmatau yani wa ilma. Maka oleh karenanya berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ya, ada kaidah yang dipelajari oleh para ilmu yani akidah. Di antara kaidah pertama tentang ilmu Allah, yang pertama itu ilmu Allah itu azali atau qadim. Ya. Disebut yani demikian yani jamaah dirahmati Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala azali beda dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia ketika lahir mereka adalah orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra, ya, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika Allah itu mengeluarkan kita semua dari rahim ibunda kita, la ta'lamuna syai'an. Tidak ada satupun di antara para bayi yang baru dilahirkan membawa ilmu. Artinya mereka adalah orang-orang bodoh.
Terus ketika mereka sudah beranjak dewasa menjadi seorang alim, pakar, ilmuwan, cendekiawan, itu semuanya proses. Salah satunya membaca, belajar, menulis. Karena tak ada satupun bayi yang lahir langsung kemudian memiliki keilmuan yang begitu luas. Beda dengan ilmunya Allah. Ini kaidah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala ilmunya qadim. Ya. Ilmunya azali. Apa maksudnya ini? Lah ini yang kadang-kadang bagi orang-orang ateis, mereka tidak percaya. Orang-orang liberal kadang-kadang juga ditakwil ke sana kemari. Intinya Allah Subhanahu wa taala jamaah dirahmati Allah, ilmunya ini sudah zaman dahulu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sebelum kalimat mengetahui itu ada. Paham? Jadi jauh. Ya, seringkali para ulama itu membahasakan seperti itu. Atau dengan keberadaan Allah. Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebelum kalimat mengetahui itu ada. Itulah sebenarnya penafsiran tentang azaliyah atau tentang qidamiyahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kaidah yang harus kita fahami, qulillahu a'lamu bima labisu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu baik yang global maupun yang terperinci. Kenapa kita mengatakan demikian? Tak semua orang mengakui kaidah yang kedua ini jamaah. Maka dulu pernah kita sampaikan. Salah satunya itu adalah Ibnul Arabi. Dan yang kedua adalah Ibnu Sina. Dua orang ini adalah sosok yang familiar di telinga kita. Dalam buku-buku seringkali disebut kedua nama ini. Tapi amat sangat disayangkan sekali. Di dalam beberapa statement mereka ini cukup atau bisa dibilang sangat menyesatkan. Bagaimana tidak? Ya, Ibnul Arabi dan Ibnu Sina ini hampir satu paket. Berkaitan dengan ilmu Allah, itu lebih mengatakan Allah itu Subhanahu wa taala hanya mengetahui yang global, artinya yang nampak. Yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh tahu. Ini adalah pemikiran sesat. Ini adalah penyelewengan yang tidak bisa diberikan toleransi lagi. Maka oleh karenanya ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas tentang Ibnu Sina dan lain sebagainya, beliau mengatakan ini semacam sekte batiniyah. Kalau kita baca sejarah batiniyah ketika muncul, salah satunya itu adalah orang yang suka mentakwil-takwil. Disebut batiniyah itu ada beberapa versi. Ada mengatakan yang batiniyah itu artinya Quran dan semua syariat semuanya adalah simbol. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran itu simbol. Yang sebenarnya hakikat dari Al-Quran itu adalah kulitnya, intisarinya. Jadi semuanya ditakwil. Makanya istilahnya batiniyah itu di dalam batin. Ya. Pun demikian dengan simbol-simbol syariat. Makanya mereka adalah orang yang benar-benar mengingkari. Khatib Al-Baghdadi, jamaah dirahmati Allah, ketika membahas batiniyah, salah satunya Ibnu Sina, itu orang-orang batiniyah itu lebih sesat daripada orang Yahudi, daripada orang Nasrani, daripada orang-orang Majusi, bahkan lebih sesat daripada orang ateis sendiri. Kenapa demikian? Kalau orang Yahudi tahu, mereka tidak mau mengaku Muslim dengan ideologi sendiri yang mereka yakini. Orang Nasrani gak akan mau disebut sebagai Muslim. Apalagi Persia, yaitu orang Majusi. Bahkan Dahriyah, yaitu orang ateis, gak akan mau disebut Muslim. Karena sejatinya mereka itu adalah ingkar dan kufur terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, ya, orang Ibnu Sina batiniyah ini malah lebih sesat dari mereka karena nebengnya sebagai muslim, tapi semua syariat Islam itu ditakwil karena semuanya cuma sekedar simbol. Nanti kita akan sampaikan, baru nanti masuk kaidah yang ketiga,
bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sempurna. Ya. Makanya pembahasan tentang qulillahu a'lamu bima labithu itu sangat penting, seakan kita mendapatkan banyak sekali sifat-sifat Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua tentang lahu ghaibus, perkara gaib, yang ketiga tentang asmi bihim wa absir. Ya, ada nama sifat Allah apa? Sami dan Yani Basir. Seakan kumpul jadi satu di dalam satu ayat yang sama, dan pembahasan kali ini murni pembahasan tentang ilmu akidah, terutama asma dan Yani sifat. Maka nanti kita akan Yani bahas satu persatu bi'idznillah ta'ala setelah adzan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, ini penting sekali untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata sebagian dari orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan ilmu Allah hanya diyakini secara global, artinya yang nampak. Adapun yang terperinci Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Dan itulah ya yang diyakini oleh orang-orang batiniyah, termasuk Ibnul Arabi pun demikian dengan Ibnu Yani Sina. Ya, di kalangan orang-orang batiniyah hampir semua syariat ini dianggap sebagai simbol ya nih jamaah. Itu yang rusak. Satu contoh ya nih misalnya, bagi mereka yang namanya puasa itu bukan menahan dari lapar dan dahaga, tapi itu adalah bagaimana proses yakni kejiwaan untuk menahan hawa nafsu. Jadi kalau saat ini dikaitkan dengan puasa Ramadan, mereka muslim tapi mereka enggak puasa. Dianggap bahwasanya puasa yang ada di dalam Al-Quran itu baru kulit, itu cuma sekedar lafaz. Batinnya, intisari dari puasa itu tidak seperti yang diyakini oleh saat ini. Salat pun demikian, mereka takwil. Salat bukan mengerjakan 5 perkara, tapi bagi mereka itu adalah imam 4 plus yang 1 ali. Karena orang-orang batiniyah ini seringkali nebeng kepada orang-orang Rafidah. Jadinya mereka ketika datang waktu sholat 5 waktu mereka nggak sholat, karena sholat ini dianggap sebagai simbol. Pun demikian dengan ibadah haji yang di situ tawaf. Tawaf itu adalah bagian dari bagaimana menurut mereka bukan amalan kita mengelilingi Ka'bah, tapi bagaimana kita itu melindungi, memberikan jaminan keamanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan toharoh ya nih jamaah. Kalau kita mengenal toharoh, ada yang namanya bersuci lewat berwudu, ada yang namanya mandi wajib. Bagi mereka toharoh itu adalah batin, bukan toharoh secara yani fisik. Subhanallah, kalau kita bahas satu persatu dari kesatuan orang-orang seperti ini, bisa dipastikan mereka cuma secara lisan saja mengatakan muslim. Bahkan lebih parah daripada orang munafik. Orang munafik muslim ngakunya demikian tapi masih sholat. Ngakunya muslim tapi mereka masih hadir dalam majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau olah batin, mereka ngaku muslim tapi nggak sholat, karena punya keyakinan sholat itu dengan makna yang berbeda. Mereka pun yang nggak melakukan ibadah haji, mereka pun yang nggak zakat, mereka pun nggak puasa, dan mereka pun nggak wudhu. Subhanallah, apa namanya ini? Makanya susah banget menghadapi orang-orang seperti ini. Termasuk bayangkan untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala aja ditakwil. Allah alim iya, tapi tidak semuanya. Waliyadzubillah. Dan maka kita yakini kaidah kedua untuk memahami qulillahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang nampak dan apa yang tidak yakni nampak. Itu adalah kaidah pertama, yang kaidah kedua yang kita pahami. Yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kenapa yakni sempurna? Ya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului ya, yakni apa? Kebodohan, dan tidak disertai sifat yakni lupa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha. Ini bedanya dengan ilmu manusia 52. La yadillu rabbi wala yansa. Qala ilmuha inda rabbi. Ilmunya ketika ditanya tentang hari kiamat itu ada sisi Allah. La yadillu rabbi wala yansa. Allah itu la yadillu rabbi, artinya tidak berarti Allah sebelumnya tidak tahu sekarang tahu. Itu manusia wajar.
Sebelumnya itu nggak tahu, kemudian proses belajar akhirnya tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wala yansa. Beda dengan manusia. Manusia lebih banyak lupanya. Allah bukan berarti kemudian maha tahu, sesekali kemudian lupa atau lalai. La. Makanya di dalam surat Thaha ini Allah Subhanahu wa taala menafikan dua cacat dan dua kekurangan yang melekat pada diri manusia. La yadillu rabbi wa la yansa. Makanya para ulama menunjukkan kalau memang demikian berarti ilmu Allah sempurna. Tidak didahului yakni kebodohan seperti manusia dulu kita semua bodoh, dan tidak disertai juga yakni lupa. Nah, ini adalah kaidah penting yang harus kita yakni fahami dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan dikasih satu pesan. Kulillah, katakan Muhammad, Allah a'lam, lebih tahu. Ya, bahkan cakupannya apa yang telah lalu, sedang terjadi saat ini, bahkan yang akan datang, dan bahkan seandainya sesuatu itu tidak akan terjadi, dan bila terjadi Allah Subhanahu wa taala juga akan tahu. Cakupannya luas. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita petik dari sini adalah Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan hal ini kepada Rasulullah, Qulillahu a'lam. Berarti posisimu wahai Muhammad, sekalipun engkau adalah manusia terbaik, pemimpin para nabi, engkau tidak memiliki ilmu seluas ilmu yang dimiliki dan dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ini masuk perkara gaib. Nabi ya tidak mengetahui perkara apa? Yang gaib, dan ini sudah kita sampaikan, bisa merujuk di ayat yang ke-22. Kita sudah yang dibahas yang dahulu. Dan itu diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-A'raf, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kulla amliku li nafsi naf'a wa la darra. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulla amliku nafsi naf'a wa la darra. Aku ini enggak memiliki sama sekali sesuatu yang bisa memberikan madarat kepada orang lain, atau mungkin barangkali aku bisa menarik manfaat. Artinya aku tidak bisa menyebabkan kalian itu termadoroti, dan aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, karena semuanya itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, walau kuntu ya a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma sanyasu in ana illa nadhirum. Saya ini cuma manusia biasa, tapi kalau seandainya aku tahu perkara gaib yang akan datang, perkara-perkara yang disembunyikan, dan aku diberikan hak tersebut, lastakthartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak yang kebaikan, karena aku sudah tahu perkara gaib. Tapi berhubung saya ini nggak tahu perkara gaib, ya sudah, yang penting wa kuli malu fasayarallah, aku berusaha, aku berupaya, aku berikhtiar. Pun demikian dengan kita semua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara yakni faedah penting. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada cerita Aisyah. Aisyah ini sampai mengatakan siapapun yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengetahui perkara gaib, dia adalah seorang pembohong, dengan mengutip surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamul man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ketika Aisyah ini kan juga menghadapi tantangan. Banyak orang yang akhirnya menaikkan status dan kedudukan Nabi SAW itu di atas rata-rata manusia, artinya dianggap memiliki ya uluhiyah, rububiyah dalam hal apa? Pengetahuan terhadap yang perkara gaib. Makanya dengan sikap celah seperti tutup oleh Aisyah, dia mengatakan siapapun yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW, maaf lah ya, seandainya ya biasanya kan istri itu lebih perasa, lebih dominan perasaannya. Di saat suami yang dia cintai itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia setinggi langit, biasanya perasaannya itu yang lebih
dominan. Ya akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Entah itu pujiannya tidak sesuai dengan kenyataan, entah itu pujiannya itu terlalu hiperbolis, ya sampai berlebih-lebihan. Bagi seorang istri, maaf, yang lebih dominan perasaannya pasti akan menerima, nggak ada masalah lah. Apalagi ditujukan kepada suamiku tercinta. Tapi hal ini tidak berlaku yakni pada Aisyah. Aisyah tahu bahwasanya perlakuan orang-orang yang menisbatkan kepada Nabi SAW itu dianggap tahu dan memahami dan bisa memprediksi perkara gaib, itu sudah menjadi haknya Allah. Maka ketika ada orang yang menyematkan haknya Allah kepada Rasul SAW, sebegitu cintanya Nabi sebegitu cintanya Aisyah kepada Rasul SAW, tetap hal ini tidak bisa saya terima. Bahkan mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan perkara gaib, fahuwa minal kadzabin, dia adalah pendusta dan dia adalah pembohong. Kemudian mengutip yakni surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml ayat 65 ini adalah bukti nyata. Kul, Nabi SAW dikatakan, kul, katakan ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Yang namanya gaib ini adalah hak khusus bagi Allah ya Muhammad. Engkau enggak akan yakni tahu. Maka disinilah yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam perkara yakni gaib ini dulu pernah kita sampaikan bahwa perkara gaib ini ada dua. Yang pertama sifatnya nisbi dan yang kedua yakni mutlak. Nisbi ini kalau seandainya terdapat wahyu yang ngasih tahu. Kalau seandainya ada wahyu yang dikasih tahu kepada manusia, kepada malaikat, maka perkara gaib ini sudah tidak lagi gaib baginya, meskipun bagi yang lain gaib. Nanti bisa dilihat, dulu kita sampaikan di dalam surat Al-Jin ayat 26 dan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam ayat ini, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Alimul ghaib, Allah itu adalah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan tidak akan disampaikan perkara gaib ini kepada siapapun, karena ini hanya Allah. Tapi uniknya di ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa manirtadha mir rasulin. Kecuali orang-orang yang diridhoi dari para utusan, berarti mereka akan dikasih bocoran dari perkara gaib. Lah, bagi orang-orang yang dikasih bocoran dalam perkara gaib, bagi orang ini, bagi utusan ini, itu sudah bukan lagi gaib, tapi bagi kita tetap gaib. Satu contoh untuk memahami nisbi itu adalah keberadaan jannah. Kita yakin yang namanya surga sudah diciptakan oleh Allah. Nabi SAW ditampakkan surga dan itu bukan semacam hologram atau mungkin yang barangkali dibuat apa? Replika, tidak. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah jannah sebenarnya. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga dengan jasad dan ruhnya pula. Padahal kita tahu, bukankah jannah itu adalah perkara gaib? Ya, secara umum. Tapi ketika Nabi SAW berikan kesempatan untuk berkeliling jannah, berkeliling juga neraka, khusus untuk Nabi berarti ketika dapat kesempatan peluang emas seperti ini, jannah dan nar sudah bukan lagi perkara yang gaib. Tapi bagi kita masih gaib karena kita enggak tahu seperti apa gambarannya. Seperti apa orang mendapatkan kenikmatan dan seperti apa orang itu memperoleh kesengsaraan. Itu nisbi. Taib. Adapun yang mutlak, lah inilah yang berlaku ya dalam surat An-Naml ayat 65, dan sebagai bentuk Nabi SAW mengaku kulla amliku nafsi darra wala nafan illa masya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa masani su in ala ina nadhir. Kata Nabi SAW, aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa memberikan sesuatu karena aku ini cuma sekedar nadhir, aku ini utusan. Kalau disuruh Allah menyampaikan ya disampaikan, disuruh Allah maju ya maju, disuruh Allah kemudian menolak ini menjauhi ya kita menjauhi. Nabi SAW menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara gaib yakni sedikit pun. Faedah yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, Pak. Nggih. Setelah kita membahas qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard.
Allah Maha mengetahui, termasuk perkara gaib itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah, kaidah-kaidah di dalam memahami ilmu Allah. Maka yang ketiga, ya, apa buah dari beriman, ya, bahwa Allah Maha mengetahui, termasuk adalah perkara yang gaib. Kita sudah memahami, ya Allah, ilmunya Allah luas, ilmunya Allah Subhanahu wa taala sempurna, ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan azali. Bahkan perkara gaib pun Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi hak khusus baginya. Lantas apa buah dari kita beriman? Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi. Lah di sini banyak. Yang pertama, para ulama mengatakan dengan kita memahami, beriman bahwa Allah Maha mengetahui termasuk perkara gaib ini, ya, menunjukkan kesempurnaan apa ya nih jamaah? Kesempurnaan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena kita yakin syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau Allah Subhanahu wa taala jamaah dirahmati Allah, ya, itu sudah Maha mengetahui akan segala sesuatu, maka berarti bisa dipastikan syariatnya ini apa? Sempurna. Karena ilmunya Allah tadi sempurna. Ya. Lah, ini adalah salah satu bukti. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 115, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla la mubaddila li kalimatillah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kesempurnaan, itu pasti wa tammat kalimat, ya, telah sempurna syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa was samiul alim. Ada keilmuan Allah di setiap penghujung apa? Syariat-syariatnya. Satu contoh misalnya, ketika kita membaca syariat tentang zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha, sampai kemudian faridatan minallah. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan apa? Wallahu alimun hakim. Karena mungkin banyak yang bertanya, kenapa mustahik zakat itu cuma ada berapa? 8. Lah, kenapa yatim enggak masuk? Mungkin barang itu pertanyaannya. Kenapa malah orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam malah lebih dapat? Kenapa amil zakat dapat? Pun demikian orang yang gharim, yang banyak hutang pun dapat, termasuk mustahik zakat. Kalau kita memahami sebelumnya tentang kaidah-kaidah ilmu Allah, Allah memahami dan mengetahui perkara yang gaib, insya Allah kita pasti yakin dengan seyakin-yakinnya syariat zakat yang distribusikan kepada 9 orang ini pasti sudah tepat sasaran. Ya, apalagi ditutup di akhir dari ayat tentang zakat apa? Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui. Ya, mungkin kita banyak bertanya, wajar dengan keterbatasan ilmu kita. Sama dengan orang yang tatkala nggak tahu kan seringkali juga bertanya, Pak Guru ketika waktu SD kan gitu, kenapa seperti ini? Siapa namanya? Itu adalah hal yang wajar karena bersumber dari ketidaktahuan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya ilmu Allah menunjukkan bahwa syariat dan produknya Allah ini juga pasti sempurna. Ya, ini adalah di antara buah pertama. Buah kedua, orang itu ya semakin apa? Semakin tawakal. Nah, makanya para ulama mengatakan orang yang tawakal itu berarti dia itu tahu bila Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Orang yang beriman itu yakin dengan ilmunya Allah tidak akan mendolimi sedikit pun hak orang mukmin.
Orang yang tawakal itu pasti paham bahwa dengan ilmunya Allah pasti akan selalu memberikan kebaikan dan kemaslahatan sekalipun orang mukmin selalu diuji. Jadi tawakalnya itu tinggi. Ketika dikaitkan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ilmu ini. Ya. Termasuk diantaranya adalah tawakal dalam urusan apa? Rezeki. Satu contoh yang misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ketika kita baca ayat seperti ini sudah jelas sudah. Kita enggak usah ya kemudian sampai berusaha di luar batas kemampuan kita. Seakan bahwasanya rezeki itu tergantung sebesar apa kemampuan dan usaha kita. Kalau kita memahami ayat ini, semua konsep-konsep, kaidah-kaidah seperti ini, narasi-narasi indah ini akan hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa huwas samiul alim. Ayat ini tentang rezeki. Allah yang memberikan kalian rezeki, sudah. Ya. Kalau memang yani demikian, urusan yani rezeki, ketika tahu bahwasanya Allah itu yang ngasih rezeki, dia akan semakin tawakal. Sebagaimana juga mungkin urusan jodoh, mungkin yani urusan ya apalah yang lain, prestasi, mungkin yani urusan maaf ya kecemerlangan yani anak-anak kita. Kalau seandainya orang yang tawakal, dia akan semakin apa? Semakin tawakal dan semakin yani tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala a'lam, Maha tahu. Ya, apa yang telah lalu, apa yang saat ini sedang terjadi dan apa yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan tidak akan mendolimi bagi orang-orang yang beriman. Makanya tawakalnya semakin yani tinggi. Berarti sebaliknya jamaah. Kalau seandainya sandaran kita kepada Allah itu kok terlalu lemah, artinya tidak kuat. Berarti ada yang sedikit error tentang pemahaman kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada keraguan. Saya nggak yakin, masa ya buka lapak seperti ini kok nanti dapat yani rezeki. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Salah satunya dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dikatakan oleh para ulama. Yang ketiga, ketika kita memahami Allahu alim, Allahu alimum bima kuntum ta'malun, innallaha alimum bidzatis sudur misalnya. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa menunjukkan kesempurnaan syariat, semakin tawakal dan manusia itu akan semakin yani bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-7 ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terjadi akan datang. Maka tatkala seseorang itu sandarannya kuat kepada Allah, maka hal ini akan membantu ketakwaan dia. Di dalam surat Al-Maidah, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'dan. Wadhkuru nikmatallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa mitsaqal wasaqum bi ilkulkum samina wa ta'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ketika ketakwaan disandingkan dengan apa? Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terlihat di dalam hati kita. Maka para ulama ketika mengatakan bahwasanya ternyata takwa ini adalah buah dari keimanan seseorang alimum bidzatis sudur. Ketika seseorang memahami Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, maka hal ini akan membantu seseorang itu di dalam memperkuat sisi yakni takwanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebagai pendorong ya ketaatan kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat Al-Mu'minun yakni jamaah ayat 51 ya. Ini juga kalau tidak salah pernah kita sampaikan ketika membahas tentang peran penting kita mencari harta yang halal. Ya, ada penjelasan dari seorang mufassir Syekh Yani Sa'di. Ternyata dengan kita itu beriman terhadap Allah itu alimun bima na'mal, dengan apa yang kita kerjakan, itu akan membuahkan hasil yang keempat sebagai pendorong seseorang itu senantiasa istiqomah di atas yani ketaatan. Salah satunya apa?
Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu yani salihah." Ya ayyuhar rusul. Ini ditujukan kepada para utusan. Kulu minat thayyibat. Makanlah dari harta yang halal, dari profesi yang halal, dari jenis yang halal yani pula. Kalau memang demikian yang kau lakukan, wa'malu salihah. Kata Syekh Sa'di, hal ini yang akan bisa menjadi pendorong, ya, engkau bisa mudah melakukan amalan soleh. Engkau itu diberikan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Engkau pun diberikan kemudahan di dalam, ya, berbuat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah, ya, para ulama mengatakan kalau seseorang itu mengetahui dengan keilmuan Allah yang begitu luas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang beriman, pasti hal ini akan mendorong yakni bagi seseorang itu untuk selalu bertakwa, selalu menjalankan ketaatan, salah satunya ya ini tadi. Ya, selalu mengintrospeksi diri pada dirinya. Wa'malu sholiha itu ada setelah apa? Kulu minat thayyibat. Makanya Syekh Sa'di mengatakan apa? Ini ada dua hal yang seringkali luput dalam pengamatan, kata beliau. Ketika seseorang disuruh pertama kali untuk makan dari harta yang halal, ternyata ini menjadi penyebab seseorang itu akan bisa wa'malu yani sholihah. Maka sebaliknya kata beliau, kalau seandainya kita malas-malasan ibadah, malas datang kajian, malas untuk belajar ilmu agama, malas yani juga untuk saling berbagi kepada saudara, malas menunjukkan empati kita kepada saudara-saudara yang terdolimi, maka berarti coba koreksi kembali. Barangkali salah satu yang menjadi, ya, akar permasalahan yang sedang kita hadapi itu adalah apa? Kulu minat thayyibat ini tidak terpenuhi. Ketika yang selama ini kita santap, selama ini yang kita minum, yang selama ini kita konsumsi itu dari jalan-jalan yang tidak yani halal. Subhanallah, ini adalah bagian dari istinbat yani Syekh yani Nasr yani As-Sa'di. Adapun yang kelima, selain pendorong ya untuk selalu taat, ya, adanya pemahaman terhadap keilmuan Allah yang begitu luas, pendorong untuk menjauhi apa? Kemaksiatan. Karena Allah SWT Maha mengetahui kita mau kemana lagi ya nih jemaah. Kita mau bersembunyi, kita mau bermaksiat secara sendiri-sendiri, kita mau bersembunyi di tempat yang tidak ada satupun manusia tahu, bahkan CCTV nggak ada di tempat yang tersebut, dengan harapan kita bisa leluasa berbuat kemaksiat. Bagi orang yang memahami Allahu alim, dimanapun engkau bersembunyi, sampai yakni di mana puncak gunung, di puncak langit ketujuh, atau engkau bersembunyi di dasar lautan pun Allahu alim. Makanya hal ini akan menjadi pendorong dia tidak akan melakukan apa? yakni kemaksiatan. Lah, inilah di antara 5 buah tatkala kita beriman Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardi. Berarti kita tidak akan mendapatkan celah sedikit pun untuk berbuat maksiat. Karena semuanya dalam pengawasan Allah, semuanya dalam cakupan ilmu Allah. Kalau memang sudah tidak ada celah untuk bermaksiat, maka berarti marilah kita laksanakan dan kita yakini ini. Syariat berarti sempurna karena ilmunya Allah sempurna. Pun demikian, kita harus tetap tawakal kepada Allah. Harus kita tenangkan hati kita. Lawang Allah SWT Maha tahu dan tidak akan mendolimi bagi setiap orang yang beriman kok. Pun demikian, dia akan semakin bertakwa. Artinya takwa itu ada di dalam hati. Semakin ikhlas karena yakin, ya, ilmunya Allah tidak ada tandingannya. Allah Maha mengetahui. Dan yang menjadi keempat, dia akan semakin istiqomah di dalam ketaatan karena kita tidak ada celah lain untuk berbuat kemaksiatan sebagaimana yang kelima ini. Taib. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, asmi bihim wa absir. Ya, kita ingin membahas tentang tafsir dari asmi dan absir. Saya mengambil kutipan dari Ibnul Jauzi
di dalam tafsirnya, ya, tafsir Zad al-Masir, di mana absir wa asmi ini memiliki dua makna dan keduanya saling melengkapi, tidak perlu kita kontradiksikan. Yang pertama, maksud dari asmi wa absir itu adalah ungkapan, yakni takjub. Sedangkan yang kedua, ada yang mengatakan itu adalah ungkapan perintah. Maksudnya apa di sini? Ya, asmi wa absir. Kalau kita lihat dalam terjemahnya apa jamaah? Terjemahnya apa? Alangkah. Berarti takjub atau perintah? Takjub. Ini yang ada di kebanyakan terjemahan yakni kita. Jadi itu, masya Allah, alangkah. Lah ini sekali lagi, ketika sudah ditemukan tadi ya, buah-buah dari beriman, Allah Maha mengetahui. Lah lanjutannya apa? Alangkah terangnya, alangkah luasnya ilmu Allah, alangkah dalamnya pendengaran Allah, sampai tidak menyisakan satupun celah yang itu luput dari pendengaran dan pengawasan dan penglihatan Allah. Tapi dalam ungkapan ta'ajub atau takjub. Tapi sebagian ulama tafsir yang lain, kata Ibnul Jauzi, itu ada yang condong dengan pendapat yang kedua, yaitu kata perintah. Di dalam ilmu, nahwu itu fi'il apa? Fi'il amr. Yang pernah belajar nahwu sedikit, insya Allah jenis-jenis fi'il ada yang namanya fi'il amr atau kata perintah. Jadi kalau seandainya kata perintah, terus bagaimana terjemahannya? Bukan alangkah, bukan seperti itu kita menerjemahkan. Tapi apa? Ini perintah ditujukan kepada siapa? Seperti yang pertama, kul a'allahu a'lam. Kul di sini ditujukan kepada siapa? Rasulullah. Sama, katakan Muhammad, Allahu a'lamu bima labithu, lahu ghaibus samawati wal ardi. Perintah yang kedua, absir, asmi, dengarkan kau Muhammad. Ya, lihatlah yani juga bagaimana luasnya ilmu Allah. Bagaimana kuatnya pendengaran Allah. Sampai tahu secara mendetail apa yang sudah disetting oleh Allah dengan begitu sempurna untuk Ashabul Kahfi. Kalau memang demikian maknanya, apakah saling bertentangan? Yani tidak. Kalau yang pertama lebih kepada ungkapan ta'ajub terhadap Allah. Yang kedua, perintah kepada Nabi SAW untuk sama yani juga menunjukkan takzim, ketaajuban terhadap simak pendengaran Allah, pun demikian basar, penglihatan Allah, di mana tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan yani pengamatannya. Jadi kedua-duanya ini memiliki makna yang sama. Makanya Ibnul Jauzi mengatakan kita terlepas pilih makna yang pertama atau terjemahan pertama atau terjemahan yang kedua, itu menunjukkan apa? Ta'zim, ya, terhadap luasnya. Yang pertama adalah simak dan yang kedua adalah basor. Simak itu pendengaran Allah, sedangkan basor itu pengawasan atau penglihatan Allah. Kedua-duanya maknanya sama. Ya, di mana kita harus benar-benar takdim, memuliakan, mengagungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segalanya sudah. Dalam hal penglihatan maupun dalam hal yakni pendengaran. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masih menyisakan yang dua, 5 dan yang keenam. Ma lahum min dunihi miw wali. Nah, kalau ini kita akan sedikit membahas tentang wilayah atau wali. Maka ulama mengatakan, ya, tidak ada wali itu penolong, ya, kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam bahasa tauhid itu namanya wilayah. Ya, waliyun itu wilayah, itu artinya perwalian, atau kalau dikaitkan dengan waliullah itu adalah penolong.
Lah di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kul Muhammad, Allah Maha mengetahui. Allah tahu yang gaib. Pendengaran dan penglihatan Allah begitu sempurna, tidak luput dari apa yang terjadi dari gerak-gerik seluruh makhluknya. Baru kemudian apa? Ini sebagai bentuk pengukuhan yang kelima dan yang keenam. Ma lahum min dunihi wali. Kalau memang demikian, berarti manusia itu tidak ada satupun yang bisa menjadi penolong kecuali yakni Allah Subhanahu wa taala. Lah terkait yakni penolong ini jamaah dirahmati Allah, para ulama jenis dan macam dari wilayah pertolongan Allah itu ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya apa? yakni khusus. Umum ini berarti Allah itu tetap memberikan pertolongan kepada seluruh apa? yakni seluruh makhluk. Sedangkan di sini khusus untuk orang-orang yang yakni beriman yakni saja. Maksudnya bagaimana? Persis dengan kita membahas tentang rahmat. Dulu kita membahas rahmat itu ada dua ya. Rahmat Allah yang sifatnya apa? yakni umum. Makanya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan rahmatnya kepada para pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala masih menunda untuk tidak segera menurunkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala meskipun didurhakai, orang kafir pun masih dikasih jatah bisa bernafas. Kalau seandainya kita buru-buru ada tetangga yang tidak rohim kepada kita, kita disakiti, ya udah. Ini jangan harap, mungkin kita akan ganggu, kita tembok mungkin jalan depan supaya tidak akan bisa masuk akses. Itu yang terjadi kalau manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun disakiti, sekalipun didurhakai, sekalipun dikufuri, sekalipun itu dipersekutukan, tapi mereka tetap diberikan haknya, yaitu rahmat. Kenapa masih dikasih ini jemaah? Karena ini adalah hak hidup, hak untuk bernafas, hak untuk bekerja, itu adalah memang sudah menjadi hak seluruh makhluknya. Tapi untuk rahmat yang sifatnya khusus, jamaah dirahmati Allah, itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang taat yakni kepadanya. Apa buah dari rahmat khusus itu? Pertolongan, dikasih pahala. Pun demikian akan dikasih surga, itu khusus. Sama pembahasan kita dengan apa? Wilayah pertolongan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada siapapun. Karena itu adalah bukti keadilan Allah. Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilannya masih memberikan pertolongan. Tapi ada dua jenis, sifatnya khusus, sifatnya umum. Di dalam surat Al-An'am ayat 61 dan 62. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, hatta idza ja'ahum mautu qala tafaddu samlahi farifun. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Di ayat ini disebutkan bahwa tsumma maulahumul haqq, tsumma ruddu ilallah. Mereka akan kembali kepada Allah semua sebagai yakni penolong. Semua orang kafir yang dulunya mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, kelak mereka akan minta perlindungan, pertolongan kepada siapa? Allah. Sekalipun dulu di dunia Allah diingkari, tapi nanti di akhirat semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi bagaimana reaksi Allah? Kasep, Artinya kalau di akhirat ini sudah tidak ada lagi, sudah. Dulu engkau sudah di iqamatul hujjah, dulu engkau sudah dinasihati. Bahkan para nabi diutus kepada kalian, tapi engkau malah mengingkari. Bahkan ada nabi yang kemudian dibunuh oleh kaumnya. Tapi ketika nanti di akhirat dikumpulkan, dihisab, terus kemudian mengatakan summa ruddu ilallah maulahumul haq. Tidak ada maula itu wilayah, tidak ada penolong kecuali engkau. Sudah enggak bisa, sudah tertutup yakni kesempatan ini. Lah, jamaah dirahmati Allah, dari sinilah para ulama itu membuktikan bahwasanya apa yakni jamaah? Bahwasanya
Allah itu juga masih memberikan pertolongan kepada yakni makhluknya selama di dunia. Bentuk pertolongan. Satu contoh ya misalnya. Ya, terkadang kita jumpai ada kejadian-kejadian di luar nalar kita. Ya. Padahal itu terjadi pada orang-orang beriman. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala masih selamatkan nyawanya. Yang akhirnya kadang-kadang menjadikan dia sadar, akhirnya kemudian dia masuk Islam. Atau kejadian-kejadian yang banyak, meskipun dia nggak masuk Islam, bahkan tetap kafir, itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala selamatkan kan. Kadang-kadang contoh-contoh ya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bahasanya Allah sih. Dalam contoh-contoh video-video yang viral, ada potongan-potongan yang video ya, ketika ada seseorang dia non muslim ya, dia tidak menyangka kalau seandainya dia tetap duduk di situ dia pasti akan mati. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala arahkan ke tempat lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Pertanyaannya, dia non muslim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan? Karena ini adalah bagian dari hak yakni umum yang semuanya berhak mendapatkannya, sebagainya rahmat yang sifatnya umum. Tapi kalau seandainya khusus, enggak. Hal ini bagi orang-orang yang beriman saja. Bentuknya apa? Ya pahala. Bentuknya yakni apa? Jannah. Ya. Bentuknya apa nanti? Melihat Allah di surga. Ini semua tidak akan didapati oleh orang-orang non muslim ya. Karena pertolongan yang diberikan Allah kepada mereka terbatas hanya di dunia saja. Di akhirat mereka tidak akan dapat. Kalau orang-orang mukmin pertolongannya ada di dunia. Sebagaimana Nabi SAW, sekalipun begitu berat dan besar ujian yang dihadapi oleh beliau, tapi pertolongan demi pertolongan Allah SWT turunkan kepada orang-orang mukmin. Intan surullaha yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah pasti akan. Ini sudah hukum baku. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisih apa? Yani janjinya. Belum lagi dengan pertolongan Allah ketika nanti di akhirat. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, yang terakhir ya, tidak ada yani hukum yani kecuali yani syariat yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan yang demikian ya. Karena di kalimat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala yusyriku fi hukmi. Berarti lebih kepada hukum dan syariatnya. Allah tidak ridha bila syariatnya itu diduakan atau dipersekutukan. Maka dengan kalimat yang lain, tidak ada hukum kecuali adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, jamaah dirahmati Allah, inilah yang kadang-kadang akan memunculkan polemik besar. Ya, antara orang yang ifrat dengan orang yang tafrid. Bahasanya seperti itu. Ifrat itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Makanya seringkali surat Al-Maidah ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya kafir bagi siapapun orang yang tidak berhukum, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat yakni bagaimana keyakinan dia, tanpa melihat yakni bahwasanya ada faktor X yang lain yang menjadikan dia seperti itu. Enggak. Pokoknya dia berhukum tidak dengan hukum Allah, langsung yakni kafir. Ya, makanya ini identik yakni dengan siapa? Orang-orang Khawarij. Sedangkan yang tafrid ini bermudah-mudahan, ya, wis nggak apa-apa lah, ya. Hukum Allah itu kan khusus untuk perkara agama. Kalau untuk politik saat ini, ya, untuk masalah ekonomi, itu yang paling utama ya hukumnya orang-orang Barat, karena saat ini yang berlaku mereka. Maaf, hal seperti ini juga dikhawatirkan. Ya, maka orang-orang ini biasanya lebih identik dengan orang-orang murji'ah, di mana mereka suka bermudah-mudahan. Ya,
sudah tahu itu pelaku dosa besar, sudah tahu itu sujud kepada selain Allah, dibiarkan nggak apa-apa. Yang penting dia beriman kok. Dia kan masih sholat, dia kan masih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ini dosanya sudah parah yani banget. Bahkan sebaliknya kadang-kadang malah dibela mati-matian. Lah ini karakter orang-orang yani Murji'ah. Terkait dengan apa? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus bagaimana sikap yang benar mengenai hal ini? Ya, sikap yang benar mengenai hal ini, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama yani jamaah dirahmati Allah. Orang yang berhukum kepada selain Allah itu termasuk bentuk kesyirikan. Itu pembahasan awalnya. Memang. Tapi kan syirik itu ada dua. Syirik besar dan yani kecil. Ya. Meskipun ada mengatakan adalah kekufuran. Nah, ini hukumnya kan harus kepada Allah, tapi ini diduakan. Tapi kalau kita kaitkan dengan kesyirikan, kita kaitkan dengan kufur, itu pasti nanti ada dua. Jangankan gitu, nifak saja ada dua, nifak besar dan nifak kecil. Ini adalah dasar yang harus kita pahami dulu. Sebelum kita, membahas tentang bagaimana dengan para penguasa, pemimpin dan lain sebagainya yang berhukum dengan hukum yang Islam. Hal yang mendasar ini harus difahami terlebih dahulu. Ini dosa besar enggak? Dosa besar, Ustaz. Ya, ini adalah bentuk yang kesyirikan, kekufuran. Oke. Dalam setiap kita membahas kufur, syirik, nifak, bukankah ada dua besar dan kecil? Pasti. Pertanyaannya, kira-kira yang berhukum ini langsung kita hukumi adalah kufur al-akbar? Kalau iya, apa dalilnya? Kalau tidak, yani apa yani dalilnya pula? Kita katakan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, besar dan kecil ini sangat mempengaruhi. Dan para ulama sepakat, surat Al-Maidah ayat yang ke-44, faulaika humul yani kafirun, berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, itu adalah kufrun yani duna kufrin. Artinya kekufuran iya, kita ingkari wajib, tapi tarafnya apa? Yani kecil. Lah berarti beda sama dengan Murji'ah enggak? Kalau Murji'ah ini enggak, malah melegalkan, dianggap sahabat, bahkan dibela mati-matian. Kalau ahlu sunnah di sini, dan ini adalah sikap ahlu sunnah. Dasar pertama antum harus sadari dulu, antum harus pahami, ini masalah apa sih? Dosa apa jenisnya? Karena setiap dosa itu ada kecil dan besar. Jangan pukul rata seperti mereka. Lah ketika kita tahu, oke, ternyata masuk kecil, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan, tetap kita ingkari. Ini dosa besar, ini dosa kecil, dan semuanya adalah dosa. Meskipun tidak sampai kepada kafir al-akbar, ya, tapi tetap kita harus ingkari. Itulah sikap bijak ahlus sunnah. Beda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah, maaf, lebih identik dengan penjilat. Ya, itu lebih penjilat. Jadi ada orang yang salah, orang yang kufur, orang yang musyrik, nggak apa-apa katanya. Ya, yang penting dia sholat, dia zakat, nggak bisa seperti itu. Ya, lawang kalau cuma sekedar zakat, sholat dan lain sebagainya, lawang orang kafir Quraisy dulu ya sholat kok, bahkan haji Abu Lahab, haji Abu Jahal, mereka haji. Tapi bukan masalah seremeh dan segampang itu kita bisa langsung menebak orang ini saudara kita, orang ini muslim dan tidak, dengan tidak seperti itu. Ahlussunnah lebih bijak dalam hal ini. Tapi bukan berarti ya nih jamaah, selamanya berhukum kepada selain Allah itu apa? Syirik atau kufur kecil. Bisa jadi besar. Makanya salah satu itu kalau seandainya didasari dengan keyakinan. Kalau seandainya tanpa keyakinan itu masuk kecil, tapi kalau dengan keyakinan itu sudah masuk besar. Keyakinan apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama, yakin bahwa hukum manusia lebih apa? Lebih afdal. Hati-hati. Itu kan faktor yakin. Keyakinan yang kedua kata Syekh Utsaimin, itu bisa menyebabkan orang itu langsung kafir ini. Ya, kalau seandainya hukum manusia sejajar hukumnya, ya, atau mungkin hukum ya manusia misalnya
Itu kata mereka, ini lebih afdal itu berarti lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau ini hukumnya manusia itu lebih rendah. Ya. Tapi lebih misalnya layak untuk diterapkan. Jadi yang pertama dianggap hukum manusia segalanya. Hukumnya Allah enggak. Ya, ini hukum untuk masalah sholat dan zakat, ibadat tok. Ini hukum untuk masjid, wis. Masalah politik dan lain sebagainya itu harus kita mengacu dan merujuk kepada hukumnya manusia karena hukum mereka lebih afdol daripada syariat Islam. Hati-hati, kata Syekh Utsaimin, ini yang pertama bisa menyebabkan kafir akbar. Yang kedua, menyamakan. Artinya dari sisi kualitas, bobotnya, hukumnya manusia dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala sama. Ya. Satu contoh yakni misalnya tentang yakni politik, kebijakan-kebijakan politik misalnya. Antara hukum positif dalam kebijakan politik ini dengan hukum syariat dalam kebijakan politik Islam ini sama saja wis lah. Enggak ada yang unggul. Hati-hati, kata Syekh Utsaimin, ini bisa menyebabkan kepada kafiran karena faktor yang keyakinan. Atau yang ketiga, menganggap bahwasanya hukum manusia lebih rendah tapi lebih layak dan lebih relevan, ya bahasanya orang-orang liberal lah. Kita tahu memang siasat syariah, hukum politik, hukum ekonomi itu ada dalam fikih. Saya tahu, saya pernah mondok. Tapi untuk saat ini lebih afdol, lebih enak, lebih layak pakai hukum manusia. Hati-hati. Ini juga termasuk. Maka oleh karena ya dicamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara bijak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gerusa-gerusu langsung memvonis, apalagi dengan ya alasan klasik Al-Maidah 44. Tapi sudah dibantah oleh para ulama, bisa merujuk kepada kitab tafsir ayat 44 Al-Maidah, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Yang kedua, tidak menjadi maaf seperti seorang penjilat, dibiarkan, nggak diingkari, bahkan kadang-kadang dibela mati-matian. Iman banget. Ya, Ahlussunnah berada di tengah. Setiap dosa pasti akan bermuara pada dua hal. Kalau nggak besar ya kecil itu. Itu kita harus sadari betul dulu. Tayyib. Terus bagaimana dengan berhukum yakni kepada selain Allah? Ya. Kalau kita kaitkan dengan 44, kita dudukkan dulu. Ini kufrun duna kufrin, itu sudah disepakati dan bisa dilihat di dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya. Ini termasuk dosa kecil. Tapi tidak selamanya orang berhukum itu dosa kecil atau syirik yakni kecil. Bisa naik tingkat menjadi besar kalau seandainya yakni sertai dengan keyakinan. Sama juga untuk membahas seperti ini, dosa berzina, dosa besar, kafir enggak orang berzina? Tidak. Tapi hati-hati, kalau ada orang yang berzina tapi meyakini bahwasanya zina itu halal, kafir enggak? Meskipun dia enggak berzina. Jadi dia mengeluarkan statement, zina itu halal, meskipun dia enggak berzina. Ada yang lain dia berzina, tapi karena faktor syahwat Ustadz, dia berbuat dosa besar, muslim. Tapi kalau orang ini dosa besar tapi kafir. Loh, saya nggak pernah berzina. Keyakinan Anda ini yang menjadikan Anda itu sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam. Nah, untuk menyikapi hal ini juga sama. Makanya permasalahan seperti ini harus didudukkan secara yakni bijak. Dan seringkali pembahasan wala yusyriku fi hukmi ahada menjadi permasalahan sensitif di setiap waktu, di setiap tempat. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya ini sudah jauh dari permasalahan ashabul yani kafi. Ya, karena permasalahan berikutnya ini sudah ganti yani tema. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan yang coba? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib yani jazakumullah khairal jaza. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya langkah kita untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dengan beragam yani ibadah. Masih ada kesempatan 8 hari lagi insyaallah. Ya. Idul
Idul Adha-nya kapan? Senin apa Ahad ngikuti Saudi? Nah, ini juga termasuk bagian dari fikih yang harus kita pelajari. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat, dahulu Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam jamaah, coba kita lihat. Setiap kali awal Dzulhijjah, kajian itu tetap jalan. Tapi semuanya diganti tema tentang apa? Fikih. Bukan fikih nikah, bukan fikih sholat, tapi fikih haji dan penyembelihan hewan kurban. Lah, haji itu bukan berarti kemudian kita nggak usah Ustaz, lawang wis tuwa kayak gini daftar ya enggak, kayak sudah nggak ada kemungkinan bisa ya nih haji. Kita jangan melihat dari sisi itunya. Ini adalah ilmu Allah yang wajib untuk kita pelajari. Dan belum tentu sesuatu yang mustahil bagi kita. Kok tiba-tiba Raja Salman ke sini, datang ke tempat ini bagi-bagi visa, ya, tamu kehormatan. Hal itu juga seringkali terjadi. Sebagaimana dulu, ya, ketika saya sudes waktu kita kuliah, datang ke kampus, ya, sebenarnya cuma pengen bertatap muka dan menyampaikan nasihat. Tapi ternyata apa? Bagi-bagi apa? Yani visa haji sebagai bentuk tamu kehormatan, tapi hanya terbatas. Sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang muhal bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting ini adalah ilmu. Sama juga dengan ilmu apa? Tentang korban. Itu sudah dimulai dari dulu. Abdullah ibnu Zubair ibnul Awwam. Kajian itu diganti temanya semua. Padahal untuk fikih korban ini kalau kita bahas panjang jemaah. Tidak hanya tentang kita menyembelih tok, tapi proses sebelumnya. Ya, termasuk ketika ada perbedaan ru'ya dengan hisab. Termasuk ketika kita itu ngikuti puasa Arafah itu ngikuti siapa? Ru'yanya setiap balat atau hisab atau ketika orang-orang sedang wukuf. Ini kan setiap tahun apa? Yang terjadi adalah bagian dari fikih. Subhanallah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan 8 hari ini, manfaatkan. Subhanallah, tinggal download yang banyak. Audio video banyak sekali di internet. Bahkan PDF tentang fikih praktis, hukum terkait korban, tentang manasik, tinggal download pun itu kembali kepada kemauan kita. Nah, ini adalah salah satu di antara sunnah yang hampir hilang, hampir tidak kita jumpai ketika pembahasan fikih praktis ini dijadikan sebagai tema khusus dalam daurah-daurah di awal yani Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan. Semalam tiga asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.